Anda masih menyaksikan Anyus Pagi, pemirsa. Ayah Vina Wasnadi Otong didampingi kuasa hukum dan anaknya saat penuhi panggilan Polda Jawa Barat. Ayah Vina diperiksa selama 4 jam. Ayah Vina Wasnadi Otong memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditkrimum Polda Jawa Barat atas kasus pembunuhan Vina. Wasnadi tiba di Mapolda Jabar didampingi tim kuasa hukum dan anaknya yang sekaligus kakak Vina, Marliana. Selama proses pemeriksaan kurang lebih 4 jam, Wasnadi menerima 13 pertanyaan dari pihak penyidik. Isi poin pertanyaannya sendiri masih seperti pemeriksaan awal pada tahun 2016 soal kronologi kejadian. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai dimintai keterangan sebagai saksi. Tadi itu ada sekitar 13 ya Pak ya. Ada sekitar 13 pertanyaan. Itu pertanyaan juga masih seputar dari BAP yang terdahulu, hanya mereview lagi sih seperti itu. Poinnya apa aja sih? Ya seperti kronologis kejadian, ya hal-hal semacam itulah, hanya diulang lagi aja seperti itu. Sebelumnya, Wasnadi pernah diperiksa pada tahun 2016 silam dan setelah kasus ini kembali dibuka, dirinya kembali diperiksa di Mapolda Jabar. Sebelumnya, saat akan memasuki Ditreskrimum Polda Jawa Barat, kuasa hukum keluarga Vina menjelaskan bahwa pihak Hotman 911 merupakan kuasa hukum yang sah keluarga almarhumah Vina. Pihak keluarga tidak pernah memberikan tanda tangan surat apapun dari oknum yang mengaku kuasa hukum keluarga Vina sejak tahun 2016 lalu. Kita bawa SK-nya, tadi mana SK-nya? Kita bawa SK-nya ya. Jadi dari tahun 2016 kalau ada pengacara oknum yang mengaku-ngaku kuasa hukum keluarga almarhumah Vina dari tahun 2016 itu hoax. Itu dipastikan. Pihak keluarga tidak pernah tanda tangan surat apapun ya. Kalau memang oknum pengacara yang mengaku sebagai kuasa hukum keluarga almarhumah Vina sejak tahun 2016, mereka ya harusnya dari dulu ada perkembangan. Kenapa ketika kasus ini ditangani oleh Hotman 911 mereka baru muncul gitu loh? Menurut kakak Vina, Marliana mengungkapkan sejak awal kasus 2016, keluarga tidak merasa tanda tangan dan pada saat itu justru tidak ada pendampingan dari pihak manapun. Dari awal kasus itu kami keluarga nggak ngerasa tanda tangan ya, nggak ngerasa tanda tangan, dan pada saat itu tidak ada pendampingan. Justru kami mencari-cari waktu itu. Keluarga Vina sendiri sudah menandatangani surat kuasa kepada tim Hotman 911, sehingga seluruh kasus akan dibantu penanganannya oleh tim Hotman 911. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sementara itu, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, Liga Akbar, juga memenuhi panggilan penyidik Polda Jabar pada Selasa malam. Liga mencabut BAP-nya yang ia berikan pada tahun 2016 lalu. Liga Akbar, teman Eki dan Vina yang merupakan saksi kunci kasus pembunuhan Cirebon tahun 2016 silam, penuhi panggilan penyidik Polda Jabar. Liga diperiksa penyidik kurang lebih 6 jam dengan 15 pertanyaan. Kuasa hukum mengatakan Liga Akbar akan mencabut sebagian keterangannya yang disebutkan tahun 2016 dan menyiapkan 4 saksi untuk memperkuat keterangan Liga Akbar saat ini. Saya untuk Liga hari ini tadi mengulas BAP yang terdahulu, BAP yang waktu 2016 yang sudah dikonfirmasi oleh Liga dan sudah terkonfirmasi oleh Liga. Ada beberapa poin yang oleh Liga sendiri dicabut, namun memang akan dilakukan pendalaman lagi oleh teman-teman kepolisian karena Liga sendiri harus membuktikan ada saksi lain yang harus dihadirkan pada saat nanti diperiksa berikutnya. Liga mengakui jika dirinya merupakan teman dekat Eki. Hal ini dibuktikan dengan kedekatannya Liga dengan keluarga Eki seperti halnya keluarga. Ya kan dulu kayak saudara, bapak dan mamanya juga udah tahu saya. Pernah curhat nggak? Masalah curhat ya agak tertutup. Rencananya, kuasa hukum Liga juga akan mengajukan perlindungan kepada LPSK dan Komnas HAM. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan.
Seorang saksi mata dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat menceritakan kronologis saat menolong korban Eki dan Vina di tempat kejadian perkara. Berikut cuplikan program The Prime Show bersama Abraham Silaban. Persis begini. Persisnya seperti ini, Pak? Begini, iya. Ini posisi Eki waktu itu? Posisi seperti kayak gini. Pemirsa, saya bisa pastikan, Iya. ini adalah kesaksian dari saksi mata yang menyelamatkan. Ini posisi Eki waktu itu. Silakan, Iya. Pak, bangun, Pak. Iya. Oke, posisinya seperti ini. Dan waktu itu Bapak sudah tolong, ternyata sudah tidak bernyawa, Tidak Pak. bernyawa. Oke, dan waktu itu sempat nggak Bapak lihat darah dari kepala tadi Bapak sebutkan? Ya. Dari bagian mana lagi? Karena dia pakai celana panjang, pakai jaket, luka yang mana saya tidak Bisa identifikasi? tidak melihat, tidak apa. Yang penting darah itu panjang dari Eki, dari korban si perempuan tuh banyak sekali darah. Banyak sekali darah ya, Pak ya? Ya. Oke. Bapak sempat melihat nggak, Pak? Eki menggunakan jaket? Jaket, emang pakai jaket? Pakai jaket? Pakai jaket. Jaket apa? Jaket, kalau nggak salah ekstasi apa tak? Oke, jaket ekstasi gitu Iya, ya? betul. Semacam ada perkumpulan motor Iya, begitu ya, betul, Pak ya? betul. Iya, betul. Kamu masih ingat? Iya. Warna jaket itu apa? Biru putih, biru putih. Biru putih? Ya, biru putih. Yang jelas dia itu darah dari badan mereka itu karena dia pakai jaket ya. Oke. Banyak sekali. Oke. Waktu itu wajahnya luka-luka? Di kepala, di kepala. Di kepala saja ya? Kepala Tapi aja. wajah tidak? Tidak. Ya, ini ambil segini aja Om. Itu cuma berapa meter Om? Oke. Segini, Pak? Ya. Oke, bisa maju, Pak? Ya, Oke. ini 5 meter Pak. Bentar, Pak. Nah, oke. Ya. 2 meter Om. Oke ya. Ya. Jadi bisa dikatakan ini 6,5 sampai 7 meter lah ya, Pak ya? 7 meter. Jarak antara Eki dan Vina. Vina. Oke. Waktu itu saya habis nolong si Eki apa? Korban laki. Eki. Karena dia, aku pikir dia udah meninggal, saya langsung fokus nolong ke perempuan. Oke. Ya, waktu itu juga nggak tahu namanya siapa. Iya. Ya. Nah, dia minta tolong. Nah, saya menolonglah ke perempuan. Masih ada suara minta tolong, Pak? Masih. Dan Masih ada rintihan minta masih, tolong? dan aku bilang sabar ya deh, lagi manggil mobil. Oke. Sabar, lagi manggil mobil. Kondisinya waktu itu seperti apa, Pak? Terlentang juga. Terlentang? Lihat ya. Oh, maaf, Pak. Kita harus cepat ini, Pak. Ya. Terlentang gitu. Posisi seperti ini, Ya, Pak? gini lihat. Tolong. Oke, pemirsa, Tangan inilah ini, tangan yang kanan ini. Seperti ini posisi Vina waktu itu. Kalian Tolong. coba gambarkan. Coba membangkitkan nggak, Vina? Bangkitkan. Duduk. Bapak coba bangkitkan untuk duduk. Bapak bawa ke pinggir. Enggak. Posisi masih di sini. Oke. Jadi dia terlentang, Oke. palanya saya angkat, Oke. saya papa. Posisi dia itu saya papa kepalanya. Jadi saya peragakan Bapak nih. Ya. Bapak seperti ini posisinya? Iya. Oke. Kondisi Vina Seperti apa kondisi Vina? juga parah juga, kaki luka kukiran luka apa, kena sobekan besi atau apa. Kita naik, Pak. Juga nggak tahu ya. Waktu itu Oke. pokoknya dia juga luka parah. Tangannya yang mana yang parah, yang kiri apa ya, kalau nggak salah ya. Pokoknya dia luka lah Om, luka parah lah dia tuh. Oke. Intinya Tangannya luka parah. Luka parah. Bapak melihat wajahnya terluka nggak? memar semua. Memar semua. Saya nolong pertama karena si Vina itu sebelum saya tolong, jaket itu udah numpang udah buat nutup kemaluannya. Jaket yang sama seperti yang digunakan Sama. oleh Eki? Betul. Jaket warna Putih biru ya, itu? ya. Oke, dengan lambang yang sama itu, Sama, ekstasi itu? ya. Oke, terus setelah itu apa yang Setelah- Bapak saksikan? Saya betulin celana dalamnya si Vina, ya, si korban itu, karena saya dulu nggak tahu ya, Iya. namanya itu si korban itu, karena posisi celananya tidak pas kayak kita pakai celana dalam semestinya. Oke. Kayak gitu Om. Jadi saya naikin Celana dalam, mohon maaf Pak ya, celana dalamnya melorot? pelorot, tidak semestinya dia pakai kayak kita umumnya. Oke. Terus apa yang Bapak lakukan? Ya saya betulin teman nggak nyampe Oke. kayak orang kita pakai, asalkan naikin, udah itu saya tutupin kembali pakai jaket ini semua. Oke. Itu karena Bapak melihat bahwa kasihan dengan kondisi seperti itu. Betul, Pak. Harus segera ditutupi ya Pak ya, waktu itu ya. Dan Iya. Bapak harus melakukan Ya, tindakan karena itu. orang lihat, orang
pulang kerja kali Om ya, orang pulang kerja. Rame waktu itu Pak? Rame cuman nggak ada yang berani nolong Om, nggak ada yang nolong. Dan Bapak satu-satunya Saya yang sendiri, pertama memberikan pertolongan? Betul. Menyentuh korban-korban itu? Betul, saya sendiri yang pertama nyentuh korban. Nggak ada orang lain yang berani nyentuh korban. Nggak lama, kemudian anggota polisi datang. Beralih ke informasi lain, pemirsa, relawan perempuan dan anak Partai Perindo mendampingi pelaporan kasus KDRT dan kekerasan seksual anak di bawah umur. Pendampingan kasus ini menunjukkan kepedulian dan perjuangan RPA Partai Perindo terhadap perempuan dan anak. RPA Perindo mendatangi Polres Bogor untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami Lia Puspitarini. Ibu 3 anak ini kerap mengalami KDRT yang dilakukan suaminya berinisial P. Puncaknya terjadi pada April tahun lalu, di mana korban mengalami patah tangan serta pemukulan pada bagian pipi dan perutnya. Dia mengalami KDRT yaitu di perumahan di daerah Cibubur. Nah, kali ini kita dampingin dia dan juga sudah diperiksa saksi-saksi yaitu sebanyak 4 orang termasuk juga pelapor sendiri. Sebelumnya dia nggak pernah rasa, tapi kalau cekcok sudah sering ya. Nikah tahun 2016 sudah dibawa bukti-bukti, visum sudah, tinggal dipanggil terlapornya nanti tanggal 10 Juni. RPA Perindo juga mendatangi Polres Metro Bekasi untuk mendampingi anak di bawah umur berusia 15 tahun berinisial F yang mengalami ruda paksa oleh ayah tirinya. 4 tahun yang lalu ya, dan dia mengalami hal itu luar biasa, penekanan-penekanannya yang dilakukan oleh ayah tiri supaya tidak boleh menceritakan kepada siapapun, tetapi akhirnya dia tidak kuat lagi menahan sehingga diceritakan ke neneknya. Aku sih, aku pengen dia datang, dia cepat ditangkap, cepat dicari, karena kan sampai sekarang saya nggak tahu, nggak komunikasi sama dia. Jadi saya tahunya tuh dia kabur, nggak ada di rumah ibunya, di rumah keluarganya, nggak ada di rumah saudara-saudaranya. RPA Perindo juga meminta polisi segera menangkap pelaku dan dihukum seadil-adilnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, buruh dari sejumlah serikat pekerja di Kabupaten Tangerang, Banten menggelar unjuk rasa menolak kebijakan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA di halaman kantor Bupati Tangerang Rabu siang. Dalam aksinya, buruh mendesak pemerintah mencabut peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang tabungan perumahan rakyat. Buruh menilai iuran wajib untuk tabungan perumahan rakyat akan menambah beban mereka di tengah kenaikan upah yang kecil dan biaya hidup yang semakin tinggi. Selama ini gaji buruh juga sudah dipotong untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Buruh juga beranggapan kebijakan TAPERA tidak serta-merta menjamin mereka untuk dapat segera memiliki rumah. Dari kaum buruh jelas-jelas menolak karena undang-undang tersebut kami anggap itu cacat, kami anggap itu tidak sesuai bagi kami kalau kaum buruh yang notabene penghasilannya di bawah upah sebesar 5 juta. Banyak kawan-kawan buruh yang sudah punya rumah, kan terus harus dipotong lagi. Sekarang ini aja kami dari Komite Upah Layak tahun kemarin kami mengadakan riset pengeluaran upah buruh sebulan di Kabupaten Tangerang. 3 juta upah buruh itu adalah untuk makan saja. Yang lain-lain itu kekurangan. Ini jelas kenapa saat ini banyak buruh yang terjerat pinjol. Sekarang ditambah dengan kebijakan yang baru dipotong lagi, tentu ini akan sangat menyusahkan kawan. Pemerintah saat ini sedang merancang aturan peserta TAPERA termasuk bagi pekerja informal seperti ojek online. Namun rencana itu menuai pro dan kontra di kalangan pengemudi ojek online sebab belum ada aturan yang jelas dan kurangnya sosialisasi. Masyarakat Indonesia menyoroti aturan pemotongan gaji untuk simpanan TAPERA atau tabungan perumahan rakyat. Potongan simpanan TAPERA tercantum dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan TAPERA. Besaran simpanan TAPERA ditetapkan sebesar 3% dari gaji. Untuk peserta kerja, 0,5% akan ditanggung pemberi kerja dan 2,5% sisanya ditanggung pekerja.
Sementara untuk pekerja mandiri atau freelance menanggung beban potongan seluruhnya sesuai penghasilan yang diterima. Selain itu, pemerintah saat ini sedang merumuskan aturan peserta tapera bagi para pekerja informal meliputi ojek online serta kurir. Namun rencana itu menuai pro dan kontra. Sejumlah pengemudi ojek online yang mendukung kebijakan tapera asalkan pengelolaannya jelas dan transparan, namun tak sedikit yang menolak keras rencana tersebut. Setuju-setuju aja, maksudnya gini, tapera itu kan untuk nabung, untuk dapetin rumah, logikanya seperti itu. Nah, itu bagus untuk dapetin rumah tapera. Permasalahannya itu yang ngelola bisa gak dari tabungan kita dikelola, bener apa enggak, permasalahan di situ kok. Kalau saya sih nggak setuju. Yang kedua, poinnya adalah pemerintah halusinasi. Gimana mau kita nabung buat perumahan rakyat, argo aja kecil, potongan dari aplikator gede, terus mau dapat apaan? Penerapan tapera akan dimulai mulai tahun 2027 dengan dibentuk komite yang diisi oleh Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, OJK, dan pihak profesional. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Berbagai kebijakan pemerintah yang belakangan ini disoroti dinilai semakin membebani masyarakat kelas menengah. Bahkan 40% masyarakat kelas menengah terancam masuk golongan miskin karena beban yang ditanggung tak sejalan dengan pendapatan mereka. Beban masyarakat kelas menengah kian bertambah di tengah tren kenaikan harga barang dan jasa. Sementara pendapatan tumbuh pelambat. Masyarakat semakin tersudut lantaran pemerintah merilis kebijakan yang justru menambah berat beban mereka, seperti iuran tabungan perumahan rakyat atau tapera yang dipungut biaya sebesar 3% dari penghasilan bulanan. Sebelumnya, pendapatan masyarakat kelas menengah sudah dibebani dengan pungutan PPh 21, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Keselamatan Kerja JKK, dan jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun hingga koperasi karyawan. Sekitar 115 juta masyarakat kelas menengah atau masyarakat menuju kelas menengah rentan kembali menjadi masyarakat kelas bawah. Kekhawatiran tersebut timbul lantaran kelas menengah mengalami tekanan yang semakin berat dengan banyaknya pungutan pemerintah. Sementara dari sisi upah minimum kenaikannya relatif kecil bahkan habis jika dikurangi inflasi pangan. Biaya yang begitu berat ditambah banyaknya pungutan juga bisa menurunkan konsumsi kelas menengah. Nantinya beberapa hal tersebut akan berpengaruh kepada pelaku usaha yang bisa mempengaruhi permintaan secara agregat berbagai jenis barang konsumsi. Seharusnya upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat kelas menengah adalah memperbaiki UMP pekerja, selain memberikan bantuan sosial dan subsidi sebagai bentuk bantalan fiskal. Misalnya menaikkan UMP pekerja sebesar 8% per tahun selama 2 tahun menjelang 2027, sehingga ketika masa potongan tapera masuk, hal itu tidak berpengaruh terhadap pendapatannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo mendesak agar kebijakan iuran tabungan perumahan rakyat atau tapera jangan dipaksakan. Harusnya iuran tapera dilakukan secara sukarela. Ketua Umum APindo Sinta Kamdani menyebutkan polemik iuran tapera membuat para pengusaha dan buruh geram dan merasa keberatan atas potongan dari gaji per bulan. APindo bahkan meminta pemerintah untuk meninjau ulang aturan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang tabungan perumahan rakyat yang berisi memotong gaji pekerja dan pemberi kerja sebesar 3% tersebut. Sinta Kamdani menegaskan, jika pemerintah tidak merespon untuk mereview aturan ini, pengusaha dan buruh bakal mengajukan judicial review Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 ke Mahkamah Konstitusi dan PP Nomor 21 Tahun 2024 akan diajukan ke Mahkamah Agung.
nanti kami jelas akan masuk membagikan lebih rinci lagi, walaupun sebelumnya sudah kami berikan mengenai apa saja yang sebaiknya dilakukan, dan yang pasti tadi konsep antara pemaksaan dan sukarela ini penting gitu loh, bahwa kalau sukarela ya monggo gitu loh, kalau memakai, tapi yang jelas ini tidak bisa